Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Saudara, demikian pembacaan teks firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada petang hari ini. Saudara, dalam konteks suratan Filipi, Paulus sedang berada di dalam penjara. Ini adalah suratan pemenjaraan atau prison epistles kalau dalam bahasa Inggris. Ada beberapa suratan yang Paulus menulis waktu dia berada di penjara. Suratan Filipi merupakan salah satu suratan yang Paulus menulis kepada jemaat di Filipi waktu dia sedang di dalam penjara. Saudara, kalau kita lihat ayat yang pertama tadi, ayat yang ke-12 bab yang pertama, Paulus mengatakan bagi kalau secara manusia macam tidak masuk akal. Dia katakan justru keadaanku telah menyebabkan kemajuan ini. Biasanya kenapa ada haleluya. Mungkin itu mic pun bilang tenang sudah baik. Haleluya. Saya harap kita terus fresh, segar. Saudara, biasanya kalau secara manusiawi, kalau pemimpin itu ditangkap, di penjara, nampaknya Injil itu usaha untuk menyebarluaskan Injil itu mengalami satu kengkangan. Sudah dihindari karena pemimpin atau penyampai Injil itu sudah dipenjara. Namun demikian, Paulus mengatakan bahwa apa yang berlaku atas diriku adalah untuk kemajuan Injil. Dan dia menjelaskan dalam ayat 12, 13 dan 14 apa maksudnya kemajuan Injil. Yang pertama, seluruh istana
Semua orang lain, apakah maksudnya seluruh istana? Dalam konteks kerajaan Romawi, kota Filipi merupakan satu koloni Romawi, satu tempat yang sudah dijajah oleh bangsa orang Rom, orang Romawi, dan merupakan salah satu kota yang terkenal dan ada pusat pentadbiran mereka di situ. Bahkan ada seorang pemimpin, bukan kaisar. Kaisar itu berada di Rom, di Italia. Cuma ada satu tempat yang mereka sebut istana, palace. Satu tempat di mana pemimpin wakil kaisar itu tinggal di Filipi untuk mentadbir kota Filipi itu, sebab mereka masih di dalam penjajahan kerajaan Romawi. Saudara, dalam Paulus karena dipenjarakan, karena dia memberitakan Injil, berita itu sampai kepada wakil-wakil kerajaan bahwa Paulus dipenjarakan karena Kristus. Apakah maksudnya dipenjarakan karena Kristus? Saya rasa kalau orang Malaysia hari ini bukan juga sukar untuk memahaminya. Kalau kita menginjili atau terlalu berani menyatakan Kristus kepada orang lain, mungkin ada bangsa-bangsa yang tidak senang. Boleh juga kena lapor kepada pihak berkuasa, dan ada yang mungkin boleh dipenjarakan. Beberapa tahun yang lalu waktu saya melayani di Singapura, Singapura pun sebenarnya ada undang-undang yang ketat tentang memberitakan Injil. Ada pasangan suami istri dipenjarakan beberapa bulan ini di negara Singapura, sebab mereka meletak itu track, itu macam ada dia punya macam berita Injil, firman Tuhan, itu track dalam peti surat. Ada orang-orang tertentu tidak senang dengan itu dan melapor dengan polis, dan mereka didapati bersalah. Kononnya menginjili orang-orang yang tidak harus diinjili. Kalau ini kerajaan manusia, kadang-kadang macam-macam peraturan atau kekangan. Dan Paulus dipenjarakan karena Kristus. Dan berita ini sampai kepada pemimpin utama mereka yang ada di istana. Mereka sudah dengar nama Kristus. Kenapa Paulus dipenjarakan sudah sampai menjadi kesaksian bagi pemimpin-pemimpin kerajaan Romawi waktu itu. Memang kita tidak tahu sama adakah di kalangan mereka ini pegawai kerajaan yang terima Tuhan waktu itu. Cuma kalau menurut sejarah, di kota Filipi pun sebahagian pegawai-pegawai kerajaan pun menjadi Kristen setelah pelayanan Paulus. Itu ada di dalam sejarah gereja di kota Filipi. Kalau waktu pelayanan Paulus itu tidak jelas adakah pegawai kerajaan percaya dengan Kristus waktu itu, tetapi setelah pelayanan Paulus dalam sejarah ada bukti dalam sejarah bahwa ramai di kalangan pegawai kerajaan yang sudah menjadi percaya. Jadi saudara, soal dipenjarakan itu bukan sesuatu yang memalukan. Malah Paulus katakan bahwa supaya dia tidak beroleh malu. Kalau masuk penjara karena kesalahan sendiri, mencuri kah, shoplifting kah, atau macam-macam yang lain, itu malu. Kan kalau kita buat kesalahan yang bodoh-bodoh dan kita dipenjarakan, itu memang malu. Tapi kalau untuk Kristus, sebab kita taat dengan amanat agung menyampaikan Injil kepada setiap suku dan bangsa, dan kita terima risiko itu, diperhadapkan di hadapan mahkamah dan malah dipenjarakan seperti Paulus, itu bukan sesuatu yang memalukan, malah memberi kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga menyokong kemajuan Injil. Yang kedua tentang bagaimana Injil ini maju, ayat 14 mengatakan kebanyakan saudara dalam Tuhan, ini maksudnya penganut Kristus, orang yang sudah percaya Yesus, bila mereka melihat Paulus berada di penjara, mereka bertambah berani. Ini yang saya katakan tadi, macam tidak masuk akal. Kalau secara manusiawi yang cepat merasa takut ini, kalau pemimpin gereja, ini saya beri contoh lah, kita berdoa supaya ini tidak berlaku lah.
kalau presiden kita dipenjarakan, mungkin wah kita semua takut. Kita ini takut. Tapi Paulus waktu itu rasul utama di antara pemimpin atau penyampai Injil yang unggul pada abad yang pertama. Banyak gereja, banyak orang diinjili oleh Paulus. Bila dia dipenjarakan, jemaat bukan merasakan takut, tetapi mereka bertambah berani untuk berkata-kata firman Allah dengan tidak takut. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kadang-kadang bila kita menilai sesuatu, kadang-kadang kita terlalu ikut fahaman yang secara normal. Kalau bicara tentang keadaan COVID-19, ada satu kalimat yang saya jarang, malah saya tidak mau pakai. Kadang-kadang orang sebut normal baru baik. Kenapa saya tidak mau pakai? Kenapa saya tidak mau pakai? Sebab saya harap keadaan COVID-19 ini cepat berlalu. Saya tidak mau kita terus pakai pelitup muka. Saya tidak mau kita terus tidak boleh berjabat tangan pun. Kan? Menyanyi pun separuh suara kita kena tutup. Kan? Nanti itu malaikat tidak dengar. Kamu paham maksud saya? Maksudnya, dengan penyertaan Tuhan kita harus bertambah berani. Jangan kita takut dan kalah dengan keadaan COVID-19 atau kegawatan ekonomi. Karena Tuhan yang maha tinggi, yang maha kuasa, Dia yang berdaulat, Dia yang menyertai umat yang percaya kepadanya. Bahkan pelayanan kita tidak harus dihindari sedikit pun. Seperti Paulus dalam penjara, dia dapat bersaksi bahwa Injil terus maju. Bangsa-bangsa asing, pegawai kerajaan tertinggi pun di istana mendengar tentang Kristus. Orang lain yang percaya Yesus menjadi semakin berani, bukan semakin takut. Itu hanya secara natural atau secara manusiawi orang menjadi takut. Tetapi kalau orang yang beriman, keadaan yang mendesak sekalipun, kita bertambah berani melayani Tuhan. Saudara, dalam ayat 15 dan seterusnya Paulus menceritakan ini satu keadaan semasa dalam pelayanan Paulus. Dan saya percaya sebab ini firman Tuhan. Kita lihat bersama bagi firman Tuhan ini. Ada yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Ada yang memberitakan dengan maksud yang baik. Ini luar biasa, saudara. Karena kalau mungkin saya baru masuk pelayanan penumasan mungkin 26 tahun yang lalu, mungkin saya tidak dapat khotbahkan ayat ini sebab waktu itu saya kurang pengalaman. Tapi sebab saya sudah hampir 26 tahun sebagai pekerja penumasan, dan saya tahu saya ada sedikit pengalaman bahwa di kalangan hamba-hamba Tuhan pun bukan semua ada maksud yang ikhlas bila mereka beritakan Kristus atau firman Tuhan. Paulus mengatakan ada yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Wah, kalau orang itu populer selalu diundang GTR, ada hamba Tuhan rasa kecil hati. Kenapa pula bukan saya yang diundang? Terus ada rasa yang dengki. Saya mau diundang itu supaya saya mau jadi populer macam yang si kawan ini satu di sana. Saudara, kalau saudara sebab pastor ada menerbit satu lagi buku bahasa Inggris. Ada seorang teman yang kenal dengan pelayanan saya. Bila dia baca buku itu, ada satu yang saya langsung tidak menulis di situ. Adalah pengalaman saya melayani konferensi pemuda-pemudi. Saya baru ingat kemarin bila saya baca nubuatan seorang hamba Tuhan tentang negeri Sabah. Sebab dia mengatakan dia pernah berkhotbah di hadapan 7.000 pemuda-pemudi. Saya ingat begitu. Saya tahu apa maksud dia di situ. Di kalangan konferensi kadang-kadang malam itu kalau mungkin tidak sampai 7.000, mungkin 6.000 adalah kalau penuh itu Dewan Pokok. Tahun 98 sebab timbalan Perdana Menteri dipenjarakan, ada krisis, kerajaan tidak izinkan pas, pendeta dari Indonesia tidak boleh masuk. Beberapa ini last minute ganti. Jadi saya diberi 1-2 sesi. Saya ada khotbah konferensi BMM tahun 98. 2003 saya pernah diundang waktu di stadium di Likas. Waktu itu mungkin
4.000 orang, sebab tidak